don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari buka suara dengan wacana naturalisasi di sektor penjaga gawang Timnas Indonesia. PSSI sendiri masih terbuka kemungkinan untuk menambah jumlah pemain naturalisasi. Hamdan sendiri jadi sosok yang mengurus naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Memiliki jabatan staf ahli soal potensi diaspora membuatnya bertugas untuk menjadi jembatan antara federasi dan pemain keturunan. Saat ini PSSI dikabarkan sedang mengincar pemain keturunan grade A. Apalagi, skuad Garuda akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Berbicara tentang pemain Eropa dengan kriteria tersebut muncul 3 nama potensial. Pemain tersebut adalah Jordi Waherman dari ADO Den Haag, Jay Itzes dari Go Ahead Eagles, dan Ragnar Oratmangoen dari FC Groningen. Potensi naturalisasi juga menyasar posisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Nama Cyrus Margono jadi pemain terbaru yang sudah dalam tahap penjajakan menuju proses naturalisasi. Cyrus Margono sendiri saat ini tampil di klub elit di Liga Yunani yaitu Panathinaikos. Statusnya tersebut membuat para penjaga gawang yang jadi langganan starter sebagai penjaga gawang klub-klub Liga 1 waspada. Apalagi, Shin Tae-yong juga kerap merotasi nama-nama penjaga gawang di setiap FIFA Matchday. Meski begitu, adanya pemain naturalisasi tidak menciutkan nyali Hernando Ari. Penjaga gawang asal Semarang tersebut mengaku sudah siap bersaing untuk tempat utama di pos kiper Timnas Indonesia. Santai mas, itu menumbuhkan persaingan yang sehat dan menumbuhkan performa saya sendiri di tim maupun di Timnas Indonesia, ujar Hernando Ari pada Jumat, 2 Juni 2023, sore WIB di lapangan Tor, Surabaya. Atau dimanapun itu, semoga bisa membawa Indonesia semakin maju, lanjutnya. Hernando Ari jadi salah satu penjaga gawang yang dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday bulan Juni 2023. Pada periode tersebut, Timnas Indonesia bakal menantang Palestina dan Argentina. Hernando Ari bakal bersaing dengan Syahrul Trisna dan Reza Arya Pratama. Ini jadi comeback bagus Hernando Ari usai absen dari Timnas Indonesia sejak pertengahan 2022. Ia memulai comeback bersama Timnas Indonesia usai tampil gemilang di SEA Games 2023. Pada ajang tersebut, Hernando Ari sukses mengantarkan Timnas U22 Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Pada turnamen tersebut, ia hanya absen 2 kali dari Timnas U22 Indonesia dan sukses tampil gemilang di partai final melawan Thailand. Staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan buka suara terkait banyak pemain potensial Indonesia yang masih belum menjalani proses naturalisasi. Hamdan sendiri sempat jadi sosok yang mengurus naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Terbaru adalah Cyrus Margono yang dalam proses pengembalian menjadi WNI. Memiliki jabatan staf ahli soal potensi diaspora membuatnya bertugas untuk menjadi jembatan antara federasi dan pemain keturunan. Saat ini PSSI dikabarkan sedang mengincar pemain keturunan grade A. Apalagi, skuad Garuda akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 yang digelar tahun depan. Berbicara tentang pemain Eropa dengan kriteria tersebut muncul 3 nama potensial. Pemain tersebut adalah Jordi Waherman dari ADO Den Haag, Jay Itzes dari Go Ahead Eagles, dan Ragnar Oratmangoen dari FC Groningen. Terkait 3 pemain tersebut, Hamdan Hamedan memberikan alasan. Dia menyadari bahwa 3 pemain tersebut memiliki kualitas. Selain itu, pemain keturunan adalah aset bangsa dan sangat membantu bagi Timnas Indonesia. Secara umum saya percaya pemain diaspora yang berbakat di luar negeri adalah aset bangsa. Nama-nama itu sangat familiar bagi saya dan saya tahu kualitas mereka sangat baik, kata Hamdan Hamedan dilansir Bola Sport dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Hamdan menambahkan bahwa untuk menjalani naturalisasi memerlukan proses. Salah satunya adalah harus ada permintaan dari PSSI agar timnya bisa bergerak untuk melanjutkan proses tersebut.
Dia menilai bahwa tambahan 3 pemain ini akan semakin menambah kekuatan skuad Garuda. Namun, yang bertugas menaturalisasi mereka adalah cabur, dalam konteks ini PSSI. Tentu jika mereka menghendaki, saya percaya bisa meningkatkan prestasi timnas, tapi bolanya ada di cabang olahraga, itu federasi sepak bola kita, tambahnya. Jika berkaca pada proses naturalisasi sebelumnya, maka pelatih Shin Tae-yong maka memberikan rekomendasi. Nantinya, Hamdan dan timnya akan mengurus proses naturalisasi tersebut seperti yang sudah dilakukan. Langkah tersebut juga dilewati oleh Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang baru saja mendapatkan status WNI dan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Skema yang terdahulu adalah Shin Tae-yong harus secara resmi meminta nama mereka kepada federasi. Kemudian federasi merekomendasikan nama tersebut kepada Kemenpora, pungkasnya. Legenda timnas Argentina, Juan Sebastian Veron, menilai Indonesia memiliki banyak pemain muda berbakat. Hal itu pun dilihat Veron dalam skuad timnas Indonesia U16. Veron berkesempatan datang ke Indonesia bersama legenda sepak bola dunia lainnya, yaitu Roberto Carlos, Marco Materazzi, Eric Abidal, dan Giorgos Karagounis. Mereka diundang PSSI untuk menjalani beberapa kegiatan yang meliputi transfer knowledge G, mini turnamen, coaching klinik, sesi game, talk show, hingga temu sapa. Setelah mengikuti seluruh rangkaian acara, pemain asal Argentina itu memberikan sorotan positif terhadap para pemain timnas Indonesia U16. Pertama, terima kasih untuk semua masyarakat Indonesia, rasanya fantastis di sini dan banyak talenta hebat di sini, kata legenda sepak bola dunia Juan Sebastian Veron dalam turnamen mini pemain U16 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023. Talenta memang banyak di seluruh dunia, tetapi saya lihat banyak juga di sini, kerja keras, good work, para pelatih juga bagus, ujarnya. Menurutnya, para pemain muda U16 sudah memiliki kemampuan yang bagus dan masih bisa untuk lebih berkembang lagi ke depannya. Sehingga, mereka kelak mampu menjadi bibit-bibit unggul timnas Indonesia. Mereka bagus, jadi mereka punya waktu yang panjang untuk berkembang. Mereka juga bisa bermain di timnas suatu saat nanti, ujarnya. Jadi Indonesia punya masa depan dalam sepak bola, ucapnya. Di sisi lain, jelang laga Indonesia versus Argentina, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Claudio Fabian Tapia, membuka alasan mau melakoni FIFA Matchday kontra timnas Indonesia. Satu di antaranya karena sosok Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Argentina bakal menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno 19 Juni mendatang. Sebelum duel tersebut digelar, pasukan Lionel Scaloni tersebut bakal terlebih dahulu melawan Australia di Tiongkok, 15 Juni 2023. Dalam dua FIFA Matchday tersebut Argentina membawa kekuatan penuh. Sejumlah pemain bintang seperti Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Angel Di Maria, masuk daftar yang diboyong. Saya jelaskan bahwa Argentina bisa bermain dengan Indonesia karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia orang terpandang di Argentina dan juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa, Inter Milan, kata Claudio dalam wawancara dengan stasiun TV Argentina, TC Sports, dikutip dari laman PSSI. Selain itu, Claudio menyatakan timnas Indonesia memang layak untuk melawan Argentina. Diharapkan dari duel tersebut skuad Merah Putih dapat memetik pelajaran berharga. Klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Utrecht, mengapresiasi pemain timnas Indonesia yang sempat berkarir di klub mereka. Pemain terbaru yang akhirnya bisa membela timnas Indonesia adalah Ivar Jenner. Ivar sebelum menjalani proses naturalisasi untuk dipersiapkan tampil dalam Piala Dunia U20 2023. Namun, FIFA akhirnya mencabut status tuan rumah bagi Indonesia dan membuat skuad Garuda Nusantara gagal tampil di ajang tersebut. Pemain yang saat ini membela Utrecht U21 ini akhirnya tetap menjalani proses naturalisasi bersama Rafael Struijk. Hasilnya Ivar dan Rafael dipanggil Shin Tae-yong untuk laga FIFA Matchday bulan Juni nanti. FC Utrecht tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah beberapa pemainnya akan segera debut bersama timnas Indonesia. Dia juga mengucapkan selamat pada Ivar yang akan segera mendapatkan kesempatan debut bersama skuad Garuda. Banyaknya pemain mantan FC Utrecht di tim nasional Indonesia.
Selain gelandang Jong FC Utrecht, Ivar Jenner, yang memulai debutnya di timnas, tulis FC Utrecht di laman Instagram resmi klub pada Selasa, 30 Mei 2023. Tidak hanya Ivar, tapi masih ada 3 pemain lain yang akan bersama skuad Garuda di FIFA Matchday nanti melawan Argentina pada tanggal 19 Juni nanti. Namun, sebelumnya, mereka akan melawan Palestina pada tanggal 14 Juni. Pemain tersebut adalah Mark Klok, Stefano Lillipali, dan Shane Patinama. FC Utrecht juga menyampaikan selamat dan berharap mereka bisa memberikan kontribusi saat laga FIFA Matchday tersebut.